Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Kembali kita bertemu di kajian ilmu kali ini di season atau juga di part 2 mengenai kajian ilmu bagaimana atau ibadah tentang bulan suci Ramadan. Dan kembali ada kita berdua, Umi Hajah Nurhana Elsie. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita on the spot saja sambil berjalan di tempat atau juga di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Di sini banyak spot-spot yang indah ya Mi ya. Sambil kita melaksanakan ibadah puasa. Ya, tadabbur alam ya. Alhamdulillah di sini indah sekali. Dan kita Umi masih di bahasan kita yang kedua. Selamat berpuasa untuk semua, dan yang jelas kita masih membahas bagaimana tentang bulan suci Ramadan. Kalau kemarin kita sudah tahu apa-apa saja membatalkan, kali ini kita masih lanjutkan kembali tentang perkara-perkara yang membatalkan bulan suci Ramadan atau juga ibadah puasa kita. Silakan Umi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita. Semoga dengan berkah di bulan Ramadan ini semakin banyak bertambah wawasan kita tentang keagamaan. Maka tentunya semoga channel ini semakin kuat di bidangnya. Amin ya Allah. Baik. Di minggu yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang yang membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa kita sudah sangat jelas. Ya, namun sekarang ini adalah ada perkara-perkara yang ternyata dia merusak daripada pahala puasa tersebut. Baik. Tapi berpuasa tetapi merusak ya, Bi ya? Iya. Baik. Karena terkadang perkara yang hal ini kayaknya sepele. Iya. Kayaknya sepele ya. Karena dia berkaitan dengan emosi. Berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan dengan syahwat dan lain sebagainya, yang secara tidak langsung akan mengikis amal ibadah kita di bulan puasa. Jadi tidak hanya puasanya saja yang berkurang pahalanya, tapi bisa jadi pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala membaca Al-Qurannya dan lain sebagainya. Itu terkendala. Jadi, itu terkendala, makanya perlu ada kehati-hatian di sini. Makanya harus lebih memperdalam ilmunya lagi. Baik. Yang pertama adalah yang sering terjadi itu berbohong. Berbohong, ada nggak sih berbohong demi kebaikan? Ada. Gimana nih agak kebaikan ini tipis-tipis kayak mana? Tipis-tipis gitu, kan? Sebaiknya dihindari ya. Iya, selama sebulan ini bulan suci Ramadan dihindari lah ya. Sampai selanjutnya kalau bisa. Karena dia kan imbas dari Ramadan ini kan memperbaiki. Betul sekali. Memperbaiki akhlak kita kepada yang lebih baik lagi. Dan itu akan terlihat setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban ataupun hal yang disunahkan di bulan Ramadan. Apakah kita bertambah baik ke depannya apa sebaliknya? Baik. Ya? Ini berbohong ini perkara yang sudah terbiasa. Iya, terkadang kita menjadikannya budaya. Betul. Ya, budaya karena apa? Ketika ditanya sebetulnya kita nggak pengen berbohong, tapi udah biasa, terbiasa jadi ya. Baik. Padahal ini adalah sesuatu yang dilarang, dia termasuk daripada maksiat, ya. Maksiat mulut jadinya, ya kan? Ke mulut kemudian ke hati. Karena dengan berbohong itu, untuk menutupi kebohongan berikutnya, bertambah lagi bohongnya. Bertambah lagi bohongnya. Ini perkara-perkaranya Jim ya? Iya, perkara-perkaranya. Kepada siapapun. Mau kepada anak-anak, kepada orang tua, pada tetangga, kepada teman sejawat dan lain sebagainya. Makanya ada pepatah Arab, qulil haqqa walau kana murran. Jadi ya ucapkanlah kebenaran itu walaupun itu pahit gitu. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah ini ibu-ibu kebanyakan biasanya nih. Ada yang dia bicaranya ngolor ngidul, gibah, tanpa edah. Iya betul sekali. Kemudian lagi gibah itu kan menggunjing, atau menonton sesuatu yang digunjingkan. Nah, apa itu namanya? Infotainment. Oh, infotainment juga tidak diperbenarkan ya. Belum tahu kebenarannya. Belum tahu kebenarannya. Orang kan suka mencari kesalahan orang lain. Nah, kita tukang tonton nih mau aja ngikut. Oh iya, benar nih mungkin seperti ini gitu kan. Menambah lagi betul-betul. Padahal kita nggak kenal dengan siapa yang dibicarakan di televisi tersebut. Memang itulah yang menggiring apa dosa kita. Itu dia. Baik ya. Makanya dalam hal ini pandai-pandailah memilih tontonan yang bisa menjadi tuntunan kita.
Kita hiburan memang perlu, tapi ada hiburan yang mengedukasi. Tapi ketika ya hiburan itu memperalat kita kepada maksiat, ya maka wajib kita tinggalkan agar kita tidak menjadi pelaku maksiat tersebut. Karena ketika kita lihat, kita mengaminkan, kemudian kita mencari-cari fakta yang lain lagi, na'udzubillahi min zalik, tajassus namanya, mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dan ini terjadi di bulan Ramadan, na'udzubillahi min zalik, terkikislah yang namanya pahala-pahala di bulan Ramadan. Baik, mohon maaf Kak Ifat ya. Ya, faktor cuaca. Faktor cuaca. Selanjutnya lagi ada yang namanya fitnah. Ini udah terbiasa. Ada yang namanya adu domba. Betul sekali. Ya kan? Kemudian lagi ada yang namanya khianat, ya. Ini hati-hati. Dan lebih parahnya lagi marah. Terpancing emosi, ya. Makanya dalam sebuah hadis dinyatakan bahwasanya ketika orang sedang memarahi kita, ada orang mencela kita, misalnya kan ada ingin ngajak ribut dengan kita, fakul, maka katakan inni shaim, aku sedang berpuasa gitu. Inni shaim, aku sedang berpuasa. Ini hadis menyatakan bukan kita sok-sokan puasa, tidak, karena memang kita dalam keadaan puasa. Dengan puasa sendiri kan menahan. Menahan nafsu kita, menahan hawa nafsu kita, menahan emosi kita. Yang namanya marah-marah ini kan tak terkendali. Betul sekali. Ya, tak terkendali. Marahnya di mana? Di mana saja Kak Ifat? Di Facebook. Di WhatsApp. Berarti tidak puasa jarinya. Iya, di Messenger. Iya, ya? Betul sekali. Jadi semuanya lah, termasuk saya pribadi, ketika kita ada rasa, ketika ingin mengetik sesuatu tuh, ya. Kemudian ingin meluapkan emosi tapi tertahan dengan kata istighfar, pertanda Allah masih memberikan petunjuk kepada kita, pertanda masih ada keimanan di dalam hati kita. Karena apa? Ada yang namanya malu. Perkara malu, al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada cabang-cabangnya iman. Jadi dalam hal ini sudah meluap nih, tapi ternyata Allah sayang dengan kita. Yang mau diketik tak jadi kita ketik, yang mau kita komen kita hapus komen-komen tersebut. Beruntunglah Anda masih dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merusak juga, ya. Jadi yang namanya Facebook ini rasanya kalau kita tak tidur selalu jalan. Kalau tidur baru berhenti, kan. Betul, gitu ya. Jadi ini perlu kesadaran dalam diri kita masing-masing memanfaatkan media sosial. Kemudian lagi, ya, ada yang namanya rofas kalau dalam bahasa Arab. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya adalah pembicaraan yang mengarah ke pornografi, seksualitas, dan lain sebagainya. Merayu-rayu, ya kan? Ya banyaklah bahasanya dan lain sebagainya. Ya, insya Allah mudah dipahami ini. Hati-hati juga, walaupun bercandaan, ya, karena pada dasarnya bercanda juga itu kan kalam fadhi, omong kosong, yang tidak perlu kita bicarakan, ya. Jadi dalam hal ini perkataan seperti itu pun bisa merusak daripada pahala puasa kita. Berikut lagi, melihat aurat lawan jenis. Kok bisa ya? Kita alhamdulillah nih menutup aurat ya. Tapi ketika ada orang pakai spannya di paha, ada yang pakai yang tank top dan lain sebagainya, bapak-bapak wajib menurunkan pandangannya, ghaddul basar, merendahkan pandangannya, menutup pandangannya dari hal-hal tersebut. Perempuan bagaimana? Sama terhadap bapak-bapaknya yang ketika dia ada membuka auratnya. Tapi bapak-bapak jarang seksi, Umi. Jarang ya. Karena perempuan lah tempatnya gitu. Ya mudah-mudahan lah. Dan di Pelalawan ini mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang seperti itu. Amin. Karena kita tertutup oleh adat Melayu kita. Betul sekali, Umi. Kemudian lagi ada yang namanya berburuk sangka. Makanya di setiap hal mari kita kedepankan positive thinking terlebih dahulu. Walaupun misalnya kita memahami suatu masalah tersebut ada hal yang salah, tapi bukan berarti kita langsung menyalahkan. Ya, jadi kita kedepankan dulu baik sangka kita. Oh, bisa jadi karena ini, bisa jadi karena itu. Namun kita berharap kepada Allah, ya Allah, arinal haqqa haqqa, perlihatkan kepada kami mana yang benar dan
ajarkanlah kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila, kemudian mohon pada Allah pula, perlihatkanlah mana yang salah, mana yang batil, maka berikan petunjuk kepada kami untuk menjauhi yang batil tersebut. Maka insya Allah kekuatan positive thinking ataupun husnuzani dalam diri kita semakin kuat. Bahwasanya kita hanya melihat kepada Allah, yang salah dan yang benar itu terletak insya Allah atas daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Jadi kita tahu berbaik sangka ya, ya. Ya, begitu pula yang mengurangi daripada pahala puasa adalah ketika kita beribadah niatnya bukan lillahi ta'ala. Jadi mudah-mudahan di bulan yang suci ini kita senantiasa mentajdid, memperbaharui niat-niat kita. Ketika agak nyeleweng sedikit langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika ingin membaca Al-Quran gitu kan, fotolah dulu, posting, update status. Hati-hati. Sudah membaca Al-Quran hari ini, alhamdulillah sudah membaca Al-Quran hari ini. Ya, terkecuali mengajak ya, menginspirasi. Kita cantumkan misalnya apa itu keutamaan dalam berpuasa, apa misalnya yang amalan ibadah yang sehingga bisa menyokong daripada pahala puasa, itu boleh. Tapi ya, ketika kita menginginkan diri kita terlihat banyak ibadah di bulan puasa, na'udzubillah min zalik, ini termasuk daripada syirik saghir, syirik yang kecil. Ya, ini memang beda tipis ya, Mia, antara kita menginspirasi, itu balik ke niat lagi, Mia. Kembali kepada niat kita. Ya, mudah-mudahan kita mampu mengontrol niat kita tadi. Baik, Umi. Nah, ini dia sebagian daripada hal-hal yang merusak daripada ibadah puasa. Baik. Nah, kalau kita tadi itu ada berusaha, kemudian kita memang diwajibkan membatasi tadi ya, yang jelas selama bulan suci Ramadan atau kita berpuasa ini ada hal yang berbeda. Kita tahan-tahan ya, Mi. Kayak tadi menggibahnya ditahan ya. Pokoknya untuk 1 bulan akhirnya terbiasa. Iya, betul. Artinya sekali. Di bulan suci Ramadan ini juga memperbaiki ya, Mi ya. Betul sekali. Baik. Tapi itulah salah satu daripada keutamaan dalam bulan suci Ramadan ini. Banyak sekali batasan-batasan yang harus kita kita pegang. Yang akhirnya kita akan mulai tersadar. Baik. Oh iya nih, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Baik. Mudah-mudahan 1 bulan digembleng, kedepannya betul-betul yang namanya keutamaannya kita dapatkan, yaitu akhlakul karimah. Baik. Berakhlak yang baik. Kemudian pula dengan berpuasa itu lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kan setiap harinya ibadah. Ketika berbicara mudah-mudahan bernilai ibadah. Baik. Ketika kita misalnya keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, itu ibadah. Ke kantor juga ibadah, ya kan? Artinya segala sesuatu kita laksanakan selama bulan suci Ramadan itu bernilai ibadah sesuai dengan niat kita. Nah, kalau tadi sudah ada perkara yang membatalkan, perkara yang merusak ibadah puasa kita, ini keutamaan bulan suci Ramadan, Umi. Oke, sudah kita sebutkan juga beberapa tadi di atas ya. Nah, kemudian yang terlebih lagi adalah bahwasanya salah satu keutamaannya adalah bagi orang yang berpuasa ada yang namanya al-itminan, ketenangan. Baik. Ketenangan dalam jiwanya, ketenangan dalam hatinya, karena dia betul-betul berpuasanya itu jasmani dan rohani. Baik. Jasmani kita kan kita tak makan, tak minum. Namun rohani kita apa? Rohani kita seolah-olah ketika kita keluar rumah, oh Allah membersamai kami. Baik. Nyaman ya, tenang, kita kerja berat di kantor, ingat oh ini tanggung jawab saya sebagai pegawai, santai kita lagi kan, karena semuanya dalam bimbingan Allah. Baik. Dan kita mempercayai bahwasanya ketika Allah mengagungkan sesuatu, mau itu bulan, mau itu tempat, mau itu waktu, berarti ada hikmah yang besar di dalamnya. Termasuk bulan Ramadan. Baik. Karena yang namanya ketenangan dalam sebuah hadis dinyatakan bahwasanya fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-shalah was-siyam was-sadaqah. Yang artinya adalah bahwasanya kesalahan seseorang terhadap ahlinya, keluarganya, kemudian terhadap hartanya, kemudian terhadap tetangganya, tukaffiruha, akan terhapuskan oleh apa? Amal ibadah salatnya, puasanya, dan dengan sedekahnya. Nah, jadi luar biasa ini kan. Kita mencari pengampunan Allah itu ternyata sangatlah mudah. Sangatlah mudah, namun ternyata ada kendala. Kendalanya apa? Minimnya pengetahuan yang kita miliki, seolah-olah
ketika ingin meminta pertolongan Allah hanya kita dalam keadaan sempit. Ya kan? Hanya dalam keadaan banyak masalah. Oh, ternyata ketika tidak. Tertimpa Kapan musibah. saja kita bisa kan? Karena apa? Ya itu tadi, di tempat mana saja ketika kita merasa Allah membersamai kita, ya maka insya Allah pertolongan Allah itu semakin dekat dengan kita. Amin. Dan yang terpenting di sini adalah bahwasanya dalam sebuah hadis dinyatakan yang salah satunya adalah doa orang yang berpuasa itu tidak akan terhalang, tidak akan terhijab, tidak akan terdinding, tapi terbuka, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang berpuasa sekian hari, ya kan? Sekian jam ya, ketika kita berdoa, ya Allah, berkahilah keluarga kami, berkahilah anak-anak kami, berkahilah para pemimpin kami. Mudah-mudahan doa-doa di antara kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini Mi, di season terakhir banyak orang mengatakan, orang tua-tua dulu mengatakan bahwa selama bulan suci Ramadan tidak ada setan karena setan sudah diikat katanya ya Mi ya. Jadi ini ada salah satu yang sudah kita dengarkan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua di akhir pertemuan kita kali ini. Silakan Umi ditutup dengan tausiah. Baik. Memang dinyatakan dalam sebuah hadis bahwasanya syaitan itu dibelenggu, diikat, dijauhkan ya daripada orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Maksudnya di sini adalah bahwasanya syaitan itu pun mereka juga punya pasukan, ya, dari level atas sampai level bawah. Ada jenderalnya, ada anak buahnya, ada kronco-kronconya yang paling bawah. Yang diikat ini ya kronco-kronconya kecil-kecil saja. Yang besar-besarnya tetap ada. Karena apa? Ya karena kita masih mempunyai yang namanya nafsu. Disitulah mereka mengganggu kita. Bagaimana mereka berusaha agar ibadah puasa kita ini tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka sesungguhnya agar terhindar dari godaan tersebut adalah meyakini dengan sepenuh hati ketika kita beribadah itu memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas hati kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Para syaitan itu susah untuk masuk mengganggu kita karena hati kita, pikiran kita itu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi mari kita memperbanyak beristighfar setiap harinya agar senantiasa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berarti mudah-mudahan jiwa kita bisa murni kembali, jiwa kita bisa sehat kembali, jiwa kita itu mampu menahan segala macam bentuk godaan yang datangnya, baik itu daripada syaitan alam gaib ataupun syaitan-syaitan yang berwujud manusia. Baik, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita berpuasa lillahi ta'ala. Jangan lupa pula senantiasa memperbanyak doa-doa di bulan puasa atau satu hari penuh kita berpuasa, ya. Sebagaimana pula doa orang yang berpuasa itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.